nama saya aja Rahul itu tuh selalu ditanyainnya Anjali mana karena film dulu yang Kuch Hotai ya. Nah jadi yang sekarang kita banyakkan ngelihatnya film Korea yang lagi booming, kita mau balikin nostalgia Indianya itu. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia di podcastnya Brilio. Kali ini udah bareng Kak Naomi dan Kak Raul nih. Halo. Apa kabar Kak? Baik, lagi agak intens ya karena kita lagi udah 2 minggu lagi ya mau rilis gitu. Agak excited gak sih Kak? Pastinya 2 minggu lagi ini. Pasti excited. Gak kerasa ya pasti 2 minggu ini ya. Iya. Terus sebelum ngobrolin filmnya, ini kan film Melukis Harapan di Langit India. Pandangan kalian terhadap budaya India tuh kayak gimana sih? Terus kok menjadi menarik gitu untuk dijadikan sebuah film? Mungkin karena aku orang India kali ya, jadi ya udah biasa gitu. Tapi kali, what's interesting about? Maybe for me, kalau aku ya mungkin karena dari dulu tuh orang Indonesia banyak banget yang suka Bollywood kan. Also my grandma juga kayak nenekku tuh juga dulu seneng banget nonton film Bollywood sebelum she passed away, and that's when I shoot this movie actually. Oh, really? Yeah, so that's why karena nenekku juga senang nonton Bollywood, jadi aku sering juga ngelihat dia nonton, akhirnya jadi apalagi drama-dramanya tuh seru-seru banget. Iya. Jadi mungkin karena itu jadi aku juga find it interesting gitu. Kalau dari Kak Raul sendiri sebagai orang India asli gitu ya, terus kenapa nih kayak memutuskan untuk kayaknya seru nih gitu, melukis harapan di langit India tapi filmnya Indonesia tapi ada kultur Indianya juga nih? Mungkin salah satunya jawaban Naomi tadi ya, karena tahun 2000-an awal tuh banyak yang suka nonton film Bollywood, bahkan nama saya aja Rahul itu tuh selalu ditanyainnya Anjali mana karena film dulu yang Kuch Hotai ya. Nah jadi yang sekarang kita banyakkan ngelihatnya film Korea yang lagi booming, kita mau balikin nostalgia Indianya itu, dan kayaknya culture Indonesia sebenarnya ada unsur-unsur yang bisa kita connect ke culture India gitu. Kita we're not that different gitu. Oke. Terus mungkin yang pertama kali terlintas di pikiran orang-orang dengar film India kan identik sama tarian, musikal gitu. Apakah di film ini kedua unsur itu ditampilkan juga, Kak? Coba kasih lihat nari-nari. Ingat musik. Ada banyak banget. We did 4 original soundtrack malah. Jadi kita bikin lagu 4. Ada 1 covernya lagu Roma Irama, dan scenes dancingnya juga ada beberapa gitu. Jadi emang unsur Bollywoodnya kental banget sih di sini. Berarti kultur Bollywoodnya kental juga ya di film ini. Berarti Naomi, kamu ada dance-nya gitu? Ada. And fun fact, ini aku kan syuting pas aku umur 12 tahun ya. Jadi ini udah 7 tahun. Oh, filmnya udah? Iya, jadi kalau kalian lihat mungkin trailernya, mungkin kalian bingung ini aku yang mana. Karena memang udah beda banget. Iya benar. Sampai pas aku kemarin pertama press conference, aku masuk ruangan tuh sampai semua orang kayak ini siapa ya? Oh ternyata ini Devi kecil gitu. Jadi aku sekarang, makanya belum ada, kayaknya unik banget this podcast, karena mungkin di film kelihatannya aku kecil, pas di interview udah Ternyata udah gede. Iya benar. Iya, jadi itu salah satu fun fact juga gitu. Tapi aku masih ingat film ini itu salah satu yang paling aku ingat karena memang itu lagi ada tariannya, ada actingnya, and latihannya pun juga took a long time ya. Maksudnya berbulan-bulan gitu untuk practice. Jadi makanya benar-benar satu hal yang aku ingat banget, experience yang very fun gitu. Naomi masih inget gak gerakan-gerakan dance-nya di film itu? Gerakan. Enggak lagi. Lupa ya, mungkin kalau nanti habis nonton
baru mungkin baru iya. keinget karena aku dari sebelum podcast ini aja aku udah pasti berusaha banget untuk get back that memory Get back tapi that, it's just too long gitu kan jadi Especially you were 12 ya. yes aku 12 kecil. tahun saat itu karena aku kan peranin Devi kecil gitu ciliknya jadi memang lumayan ya seperti itu deh. Oke. Terus Kak Raul tadi kan sempat dibilang film ini sudah 7 tahun syutingnya. Kenapa bisa syutingnya udah 7 tahun dan akhirnya baru 2024 nih di penghujung tahun 2024? Sebenarnya kita selesai syutingnya itu akhir tahun lalu. Kita syuting di 3 negara, which is India, Nepal, sama Indonesia. Indonesianya pun di Jakarta sama Kerinci. Nah, jadi begitu banyak tempat yang kita syuting, itu salah satu alasan. Kedua, pandemi yang kemarin kita tuh sebenarnya udah pengen rilis di 2020, tapi pandemic happen, jadi kita juga banyak opportunity yang kayak kayaknya masih kita bisa perbagus lagi filmnya gitu. Jadi kita syuting ulang beberapa scenes yang kita masih merasa kurang atau masih bisa dipercakap lah gitu. So dari 2017 ya namanya kita buat film kan perjuangan banget ya. Jadi kayak mulai dari budget lah atau kita di sini tuh bertiga PH-nya ada Anak Negeri Films, ada Hearst Productions, ada Anami Films. Jadi sampai 7 tahun 3 PH itu perjuangannya ya kayak gitu tuh financial lah, terus waktu lah, bentrok dengan waktu jadwal artis lah dan lain sebagainya gitu. Banyak. Jadi akhirnya baru di akhir 2024 Ya, setelah akhirnya. 7 tahun ya. Jadi makin penasaran juga nggak sih, apalagi yang produksinya pada pemainnya juga aku pun pasti sendiri penasaran banget jujur gitu ya. Dan akhirnya tahun ini bisa ditonton nih gitu. yes Tadi kan di 3 negara ya Kak. Mostly yang paling banyak syutingnya tuh di mana? Di India kah, di Nepal kah, atau di Indonesia? Kayaknya kita yang pasti Indonesia paling banyak porsinya. India tuh juga lumayan karena kayak 35% lah filmnya di sana gitu. Jadi ini kan ceritanya tentang Devi kecil yang grow up thinking that dia punya bapak itu Amitabh Bachchan. dulu lah Jadi- cerita Gitulah ceritanya. Jadi makanya dia sampai ke India untuk cari-cari nih bapaknya gitu. Gitu. Berarti kamu sempat syuting di India juga ya? enggak aku dapatnya yang Kerinci Kerinci. Oh, di iya. Indonesia Di karena aku masih Devi kecil yang masih ya percaya kalau papanya dia ini tuh Amitabh Bachchan. Jadi aku pas masih lagi sekolahnya, lagi masa dibulinya Yes, ya, iya. gitu. Terus kalau aku lihat dari trailernya nih kan film ini kayaknya bukan cuman mengangkat budaya India ya, tapi kombinasi dengan budaya Minang juga gitu. Gimana sih perpaduan kedua budaya itu tuh kayak disajiin dari satu cerita gitu? Karena baru kali ini sih aku melihat kayak ada budaya India terus budaya Minangnya juga. Minang ya. Jadi even bahasanya mereka pakai bahasa Minang atau ada logatnya lah ya. Jadi kita punya director tuh orang Padang sebenarnya. Oh, orang Padang. Dan dia itu pengen ngangkat culture dia. Jadi ceritanya itu mereka keluarganya Devi ini dari Padang mereka pindah ke Kerinci dan di Kerinci itu mereka tuh outsider. Jadi udah mereka outsider dan mereka agak nyentrik dikit gitu dengan bapaknya Amitabh Bachchan jadi pakaiannya juga pakaian India gitu. Terus udah gitu ada juga saudara-saudara dia Emir dan Uli which is yang mereka obses banget sama Rhoma Irama, Haji Rhoma Irama dan Satu Bruce Lee. ya. Jadi ya kita cross culture nih kayak gitulah. Mereka orang luar, orang Padang ke Kerinci dan ada impian itulah gitu. Ada harapan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar dari mereka.
Tapi unik sih ya, maksudnya budaya Minang dan budaya India kayaknya ini bakal pertama kali juga pasti nanti nonton experience-nya Minang dan India gitu. Terus buat Kak Rahul, sorry. Terus aku mau nanya nih, konflik utamanya sebenarnya yang dihadapi karakter di film ini tuh apa sih? Kayaknya banyak ya konflik mereka ya. Jadi salah satunya yaitu dia pengen cari ayahnya, tapi ini juga film family ya yang very much culture induced in a way. Dia itu cari jati dirinya sendiri juga sampai harus ke India, dan kayaknya banyak orang udah pernah ngalamin ini gitu. Mereka dari hometown-nya keluar untuk cari jati dirinya sendiri gitu. Itu satu. Kedua, love story ya. Ini kan ada romance aspeknya juga, ada saudara-saudaranya dia juga yang care banget ya sama Devi dari kecil gitu. So ada love story-nya, karena sebenarnya Devi ini mau cari ayahnya originally karena disuruh sama ibunya untuk ibunya satu, dan kedua dia nggak akan nikah sama cowok kalau nggak ada ayahnya. Jadi memang karena keyakinan ibunya sih, apa bisa dibilang kalau fanatik kali ya? Halu Jadi, sih. halu. Jadi karena ibunya halu, anaknya ikutan halu, jadinya anaknya pun ikut jadi percaya gitu. Sampai pokoknya aku kemana-mana, bayangin di Kerinci tuh aku pakai baju India. Sampai ini spoiler nggak ya? Tapi pokoknya sampai maksudnya istilahnya kayak mana pernah sih Amitabh Bachchan ke Kerinci? Something like that. Pernah nggak ya? Mana pernah kan? Iya makanya, tapi sampai segitu. Terbangin Amitabh Bachchan ke Kerinci. Tapi memang sampai segitunya sih, karena emang film ini juga sangat diverse ya, kayak tadi dibilang ada love story-nya, ada dramanya, ada family-nya. Jadi memang tiga itu unik, makanya yang bikin film itu unik tuh itu. Dan kenapa juga aku masih inget sampai sekarang tuh experience dan main di film ini tuh bener-bener something sih. Gitu. Unik sih kayaknya ya, like the Unik keyword banget tuh sih. unik banget. Unik. Karena it's so different dari film-film yang ada tuh, ini kayak Beda emang banget paling beda aja gitu. Kita pengen keren sendiri gitu. Pengen beda dari yang lainnya. Mungkin orang cari dari zaman sekarang mungkin lagi rame Korea apa segala macam, tapi makanya aku bilang bener tadi unik gitu. Udahlah mengangkat budaya India, terus dipadukan dengan budaya Minang. Syutingnya sudah 7 tahun lalu, gitu kan. Banyak sekali uniknya kayaknya nih. Terus ceritanya juga dengan kehaluannya. Jadi sebenarnya menariknya itu sih, apalagi budaya India yang dipadukan sama budaya Minang itu paling menarik sih buat aku gitu. Jadi makin penasaran nih. Gitu. Kita sebenarnya banyak surprisesnya juga ya di film-film ini, kayak kita banyak cameo yang mungkin unexpected banget. Salah satunya udah ada di trailer juga, kita spill dikit, ada Raffi. Ya jadi karena itu 7 tahun juga tuh kita banyak cameo yang surprising gitu. Boleh di-spill nggak sih Kak siapa aja? Karena kemarin pas aku lihat, aku sempat bacain komennya kan, orang tuh ngira kan udah ada nih tayangnya Desember gitu. Orang sampai ngira ini syutingnya kapan ya? Apa Raffi Ahmad setelah naik haji ya? Karena dia masih botak juga kan. Raffi Ahmad syutingnya kapan ya? Sampai lupa. Cuman kita cameo itu total ada, aduh ini nggak bisa di-spill ya. Ada at least 4 or 5, 4 atau 5 yang quite big juga. Jadi kita tuh setiap 10 menit kasih ada surprise baru gitu. Biar seru aja gitu nontonnya. Siapa lagi gitu. Jadi nggak boleh di-spill ya guys, karena biar nanti nonton. Betul. Biar tahu siapa tuh surprise-nya gitu. Yes. Kalau karakter utamanya itu siapa aja sih Kak? Selain Naomi, peran utamanya? Ada Masayu Anastasia, ada Rifnu Wicana, ada Atika Siolan, ada Komoriki, ada Fajri Mambutu. Yang jadi mama kamu siapa?
Jadi mamaku Kak Atika. Oh, Kak Atika. Iya, gedenya aku itu, besarnya aku Kak Masayu. Oh. Jadi Devi gede. Kalian Iya kan? belajar dancing bareng kan, kamu Yes. sama Atika ya? Jadi itu dulu aku inget banget, memang kita ada satu tempat untuk reading, plus juga ada choreographernya. Jadi kita belajar, I think almost every day, kalau nggak salah. It was almost every day sampai I still remember how the room looks like gitu. Oh, iya? I do remember, tapi aku inget banget kita tuh bukan belajar latihan tiap hari. Dance-nya sambil acting-nya tuh juga bukan sekedar reading aja, tapi it was bener-bener kayak les teater sama Bang Eka Sitorus. And itu bener-bener, he has his own stage in his studio, dan itu bener kita tiap hari tuh harus bener-bener dia ngasih kita cerita apa, kita harus langsung act it out there. Jadi kayak itu bener-bener yang makanya balik lagi aku nggak pernah lupa, karena memang dari persiapannya pun unik, filmnya unik, dan dari 7 tahun itu full of surprises also. Jadi that's what makes the movie really unique. Gitu sih. Apakah itu tantangan kamu, Naomi, pas di film ini? Well, memerankannya? Tantangan mungkin iya ya, karena memang bisa dibilang dulu pas aku kecil tuh memang sangat aktif di suka banget yang namanya acting, suka banget dulu musical juga zaman itu tuh lagi banyak banget kan. Iya, kayak dulu tuh masih misalnya kayak apa Sherina gitu-gitu. Iya, Jadi aku ingat dari dulu tuh aku orangnya karena extrovert juga, jadinya pas dapet tawaran ini juga tantangan, tapi karena memang udah suka juga gitu. Jadi emang anaknya suka tantangan kali ya. Terus sekarangnya Emang jadi dicari. penyanyi gitu ya? Nah iya, lucunya uniknya lagi setelah berapa tahun ya? 7 years. Iya, 7 tahun akhirnya pas kita semua ketemu lagi, aku sekarang udah mulai terjun di nyanyi gitu. Biasanya kalau misalnya dari kecil udah acting, biasa tetap ke acting. Ini Iya. malah penyanyi ya. Iya, iya. Tapi makin berkembang bakatnya, jadi bisa jadi penyanyi juga, kok main film juga Iya, terus iya, ya kan. amin. Buat Kak Rahul nih, kenapa memilih Mas Fajri nih memerankan tokoh Emir juga, tapi sebagai produser juga? Jadi Fajri itu involve yang dari pertama dari 2017, dan Fajri itu backgroundnya di teater. Nah jadi emang awalnya tuh emang kita udah cocok gitu pemilihan Fajri dengan Emir, apalagi dia orang Padang, jadi dia juga banyak bantu dengan development. Dan like I said, kita filmnya mulai dari 2017 itu very much kita trying so hard to make this a big film gitu. Jadi pada saat Fajri involve diri dia sebagai produser, itu kan menggampangkan kita juga, especially dia orang Padang, jadi lebih kasih banyak insights gitu soal culture Padang. Dan emang awalnya itu Fajri is the producer gitu di sini. Awalnya gitu. memang produser. Ya. Jadi emang mulainya dari Fajri dulu, terus kita Hers tuh take over kayaknya 2020-2019 pas zaman-zaman mau pandemi itu. Kita take over, tapi kita hold dulu sambil kita rapiin edit-editannya gitu. Oke. Terus nih, kan ada beberapa tokoh yang emang asli Bukit Tinggi, kayak Uda Riki, terus kayak beberapa relate juga sama budaya Minang yang digambarin di film ini gitu ya, dengan budaya Minang asli. Ada nggak sih value dalam film ini yang menurut kalian tuh Minang banget gitu? Even language ya, maksudnya Aku baru ingat, kayaknya aku juga selain dance acting latihan language-nya juga. Iya. dialek ya. Sorry, dialeknya ya. Dialek Padang Dialek juga. Padangnya ya. Jadi I think culture Padangnya itu di cerita ini not only dialek ya. Jadi kalau dialek kan surface level, cuman mereka punya culture in terms of family relationship itu sangat kuat, sangat kental. Apalagi maksudnya ini kan dari awal aja kita udah spill saudara-saudaranya Devi ini suka sama Devi gitu. Dan emang culture Padang kan ada aspek itu gitu yang
you can get married with your cousins gitu. Jadi that's what I heard ya, don't quote me on that. But ada itunya juga gitu, dan relationship dan respect sebagai Uda ya, the older brother itu kayak gimana sama their younger siblings atau the younger ones ya. Kayaknya aku ngeliat di sini juga di Jakarta, kalau sesama orang Padang tuh yang manggil orang Uda tuh respect banget gitu. Jadi ada aspek kayak gitu juga di film ini. Okay. Terus selama syuting tuh ada tantangan nggak sih Kak? Apalagi saat syuting di India ataupun di Nepal? Beda makanan, beda even baunya aja beda gitu sama Jakarta. Tapi tantangan banyak lah, maksudnya kita language barrier, food barrier gitu kan. Tapi kita bawa seru aja sih sebenarnya di India, di Nepal, kan experience baru. Dan sebenarnya aku sih merasa syuting luar negeri itu cara liburan yang paling efektif, karena kerja juga tapi kayak lihat-lihat juga gitu. Jadi kalau misalnya lihat-lihatnya udah selesai nggak bosen nih, ada agenda lainnya gitu. So tantangan pasti ada, apalagi kayak karena beda pasti kan Kak syuting di Indonesia sama di luar gitu. Iya, sama apalagi kan ngurus izin lah, terus ngurus visa, terus kesananya, cari hotel biarpun kita nggak pernah kesana, yang mana nih yang hal-hal kayak gitu kan akan ngefek produksi banget gitu. Jadi challenging tapi fun banget sih, privilege sih. Kak Rahul berarti berasa balik kampung nggak waktu syuting di India? Malahan nggak sama sekali, karena aku nggak bisa bahasa Hindi, terus I can't speak Hindi, and jadi semua orang ngelihat aku tuh kayak bro banget gitu, kayak langsung ngomongnya bahasa India. Cuman gue yang nggak bisa, gue yang kayak English please gitu. Jadi itu malahan lebih challenging sih, tapi lucu jadinya kan, kayak kita ceng-cengin kayak lu masa orang India nggak bisa bahasa India. It's funny but nggak merasa kayak I think ini my first time in like 15 years gitu ke India, jadi aku juga merasa kayak turis juga gitu ke sana. Jadi kirain kayak berasa pulang kampung. Tadi kalau untung udah di-spill Kak Rahul ya, kalau Kak Rahul ternyata nggak bisa bahasa India. Kalau kan tadi aku mau terakhirnya promo Kak Rahul pakai bahasa India. Dikit juga nggak bisa. Nggak bisa lagi. Masih maksa. Kirain memang berarti lahir di sini ya Kak Rahul? Lahir di sini, yes. Oh, oke. Terus nanti pas gala premiere kira-kira nih nanti tuh bakal ada nggak sih mungkin para cast-nya nari gitu dengan kira-kira nih, apalagi kan judulnya udah ada India-Indianya gitu, dan pasti di filmnya juga ada gitu. Kita premier kayaknya mau bikin agak unik ya. Ya nanti lihat deh. Tapi yang penting kayaknya pasti semua vibe premiernya kayaknya India. Yes. Jadi makin penasaran iya ya kalau gini. Kira-kira bakal ada narinya nggak sih? Tapi aku sih berharapnya ada ya. Jadi seru gitu. Ngelihat Naomi mungkin yang udah 7 tahun latihan harus nari lagi gitu sekarang. Habis ini latihan kan? Nostalgic langsung. Terus pesan... Nostalgic atau trauma nih? Oh, ada traumanya ya Naomi? Enggak dong, enggak ada dong. Seru dong. Terus kan ada original soundtracknya juga ya Kak? Kita banyak original soundtrack ya. Oh iya? Tahu nggak title-nya? Ayo. Ada, lupa ya? Kamu lupa ya ininya, lirik-liriknya ya? Jangan-jangan. Iya, Jangan. I remember that part. Ada Jangan-Jangan by Marbella. Ada Devi Bachchan. Kan dia Devi namanya, jadi kita bikin biasalah kalau misalnya film India kan mereka lagi mau kasih lihat emosi apa, tiba-tiba nyanyi tiba-tiba dance, iya, jadi nanti I'm still trying to remember it. Ya ada Jangan-Jangan, ada Devi Bachchan, ada Si Malakama namanya, ada juga cover lagunya
Haji Roma Irama, which is kegagalan cinta. Jadi kegagalan cinta ini dinyanyiin oleh Dira Sugandi. Dira Sugandi is a jazz singer. Iya. Udah keluar, udah out on all platforms. Dan kayaknya semua lagunya ini tuh ada relate-nya dengan adegan-adegan yang di film itu gitu. Karena yang Bang Haji Roma Irama juga karena yang saudara aku itu salah satunya memang suka banget sama Bang Roma Irama juga, so it's kinda like connected. And also aku sekarang kan nyanyi dan aku sekarang juga di labelnya Bang Roma Irama, so it's like semuanya meant to be ya, connected gitu. Berarti It's quite unique for me sih. original soundtracknya juga udah bisa didengerin di semua. Yes. Yeah. Berarti nanti abis nonton orang udah terngiang-ngiang, tinggal dengerin aja musiknya lagi. Yes, gitu. betul. Nanti pas udah tayang udah bisa nyanyi sekarang, sing Iya, along bener. ya di sana. Yang terakhir nih Kak, kenapa sih film Melukis Harapan di Langit India ini jadi tontonan yang beda buat akhir tahun? You wanna take this? Wih, Dari kemarin kita kayaknya banyakan film horor ya. Betul, banyak banget. Banyak banget kan. Kita kayaknya udah biasa nontonin kuntilanak, genderuwo gitu-gitu. Udah bosen gitu. Jadi film Melukis Harapan di Langit India ini very drama, very about the heart gitu ya. Jadi dan ini berwarna banget. India, Padang, Kerinci, Nepal, itu negara-negara yang kayaknya Indonesia yang berwarna banget gitu in terms of culture. Jadi daripada kita lihatnya daerah-daerah terus, nih ada something yang very different. Kalau udah bosen ya lihat yang Serem-serem. serem-serem, ada yang bisa bikin nangis-nangis gitu. Iya. Wow, berarti ada nangis-nangisnya Oh iya. juga. Oh iya Harus dong. dong. Kalau dari aku sih ini film udah dari aku udah kecil sekarang udah gede itu udah beda ya. Jadi kayak Karel juga bilang kayak this movie is very multicultural ya, dari ceritanya, how it makes it different with other movies now, dan juga kayak dari ada dance-nya sambil acting-nya, so mungkin itu akan bikin orang mikir kalau ini beda gitu. Karena dari cast-nya sendiri pun, dari experience syutingnya with all my other movies or my project tuh ini paling beda sebenarnya. Biar perfilman Indonesia nggak gitu-gitu aja gitu, ada yang beda. Maupun I think orang-orang mau nilai bagus atau jelek itu kan subjektif. Yes. Cuman kita sebagai filmmaker and cast juga pengen menyajikan sesuatu yang ada unsur bedanya, yang uniknya gitu, biar nggak bosen itu sih. Betul. Oke. Buat Kak Raul dan Kak Naomi, makasih banyak udah datang Makasih. ke Brilio dan Thank you. ngobrol-ngobrol. Aku sebenarnya jadi makin Penasaran. penasaran nih sama filmnya. Bener tadi kata Kak Raul, kayak kita sudah disuguhkan sama horor-horor. Makanya akhir tahun sepertinya harus kita tutup dengan bernyanyi dan menari ya. Biar ada pemanisnya. Dessert. Dessert. Bener, This is the dessert. This is Iya, the bener-bener dessert. di akhir tahun yang manis-manis gitu. Iya. Oke, jadi buat Sobri jangan lupa untuk nonton nanti film Melukis Harapan di Langit India. Sudah tayang kapan nanti Kak? Tanggal 12 12 Desember 2024. Oke, bye-bye. Dadah, thank you. Thank you.